Goresan Aksara, sajikan kisah Amerta. Hai Sobat Dosmaku, selamat datang kembali di podcast kita hari ini di Oke Sip. Bersama saya Arisanti dari tim jurnalis Dosmaku. Oke teman-teman semua, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat spesial. Kenapa begitu? Karena kita pastinya sudah tidak asing lagi dengan beliau, yakni Bapak Iputu Sumardiana sebagai Bapak Camat Tembuku. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Yes, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Baik. Baik nih. Sehat. Ngomong-ngomong Bapak kelihatan fresh sekali hari ini ya. Kalau saya boleh tahu belakangan ini kesibukan Bapak ngapain aja sih Pak? Boleh di-spill nih. Baik, terima kasih Dek Ayu ya. Iya. Kalau ngomong kesibukan ya selaku camat ya, karena saya bertugas Benar. sebagai camat di Tembuku, ya tentu rutinitas kegiatan pemerintahan di kantor melaksanakan administrasi pemerintahan. Namun selain itu juga kita juga menjadi pembina di wilayah, di desa, di semua lapisan masyarakat lah ya, di stakeholder yang terlibat yang ada di desa, di masyarakat, memotivasi, kita kunjungan ke sekolah sama seperti hari ini juga ya, ke berbagai sisi masyarakat lah ya, di wilayah khususnya di Kecamatan Tembuku. Selain yang hadir karena memang juga ada undangan, kadang-kadang juga seringkali kita turun tanpa diundang juga sering. Iya. Ya ingin mengetahui bagaimana kondisi kenyataan yang setidaknya ada hal yang saya tahu untuk tentu bisa dikoordinasikan lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang ada di wilayah khususnya di Kecamatan Tembuku. Oke, dengan jadwal yang sangat padat Kenten ya Pak Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita mulai terjun ke topik pembahasan kita, bisa say hi dulu ke Sobat Dosmanya Pak. Mungkin. Hai Sobat Dosma. Halo. Oke Pak, saya ada pantun nih buat Bapak, tapi nanti minta cakapnya boleh ya Pak ya? Boleh. Pak Mamat beli ikan bandeng. Cakep. Perginya sambil jalan-jalan. Cakep. Bapak Camat yang ganteng. Boleh dong kita kenalan. Boleh. Gitu. Oke, sejujurnya gini Pak, kita kan maunya kenalan lebih dalam dengan Bapak. Karena jujur saja saya sendiri kan sebagai siswi di sini sekarang adalah suatu kebanggaan bagi saya bisa ngobrol sama Bapak ya. Jadi ada grogi, seneng, bangga itu campur, udah kayak es teler Pak. Udah kayak gitu. Dan mungkin boleh saya tanya-tanya nih, perkenalannya Bapak menjadi camat itu sudah berapa lama dan bagaimana sih pengalamannya mungkin gitu Pak? Kalau bicara pengalaman ya, yang sudah ya lumayan lah di birokrasi ya. Kurang lebih sudah mau hampir di 19 tahun, 20 tahun. Di semua organisasi kurang lebih sekitar 8 perangkat daerah sudah pernah ya berkarir di daerah semenjak awal yang lulus di pendidikan. Kalau bicara camat sampai hari ini mungkin kurang lebih sudah 2 tahun lebih dikit lah, karena mulai dilantik di tanggal 21 November tahun 2021. Kalau tidak salah, jadi praktis sudah hampir 2 tahun lebih. Yang bekerja bersama-sama dengan masyarakat Tembuku selaku pemerintah daerah. Oke. Nah, Sobat Dosmaku, jadi beliau adalah pahlawan lokal kita nih yang memang mengelola daerah Kecamatan Tembuku ya Bapak ya. Dan mungkin belum lah pahlawan belum. Iya, dan pasti kan juga udah berpengalaman juga dong Pak. Dan ya pastinya juga beliau tahulah wawasan tentang bagaimana sih perkembangan remaja di Kecamatan Tembuku saat ini. Dan ya kehadiran beliau inilah yang akan kita ajak ngobrol asik di Oke Sip dengan topik perkembangan remaja di wilayah Kecamatan Tembuku. Jadi tanpa basa-basi lagi, maka kita akan bahas topiknya,
Tunggu insight, cerita seru, dan mungkin kejutan tentang perkembangan remaja di wilayah Kecamatan Tembuku. Maka dari itu, geser tempat dudukmu, siapkan kopi, snack, atau teh. Kita dengarkan cerita di Oke Sip. Oke Bapak, di sini ada berbagai pertanyaan nih yang ingin kita sampaikan. Ya. Jadi yang pertama, kalau dari topik kita yang kita ambil ini sangat menarik sekali Pak. Perkembangan remaja di daerah Kecamatan Tembuku. Nah, kalau berdasarkan pandangan Bapak tersendiri nih Pak, terkait gimana sih perkembangan remaja di Kecamatan Tembuku saat ini Pak? Baik, kalau bicara remaja ya. Iya. Bicara remaja, kita ketahui bersama bahwa masa remaja ini kan masa yang penuh dengan kreativitas lah, menggebu-gebu, penuh semangat, sebagai masa akhir balik dari anak-anak ke dewasa. Iya, Jadi benar. awal memang pasca anak-anak dia menuju dewasa tentu rasa ingin tahunya tinggi, semangatnya masih segar dan segala macam. Dan juga di sisi lain terpengaruh dengan hal-hal ini juga akan pasti semakin banyak kan gitu ya. Iya benar. Karena dengan semangat yang tinggi. Nah, secara umum kalau remaja kita ketahui bersama kalau di Tembuku mungkin tidak jauh berbeda dengan remaja yang lain. Tetapi menurut pengamatan saya selama bertugas di Tembuku, remaja yang ada di Kecamatan Tembuku ini hari ini tentu yang membedakan mungkin dengan yang lain adalah hari ini banyak yang mulai berkeinginan, punya cita-cita Iya. dengan bekerja ke luar negeri, ya, terutama ke Jepang nih, kan gitu ya. Sering saya tanya banyak yang hadir dari setiap kesempatan, kalau yang diundang di ulang tahun Iwane, pembinaan juga generasi muda seringkali memang yang hadir kebanyakan masih SMA sampai SMA lah. Jadi pasca SMA sudah bekerja keluar. Jadi kalau secara umum remaja ini adalah penuh semangat, punya komunitas dan segala macam kan banyak hari ini remaja. Iya benar. Dan yang tiang lihat di Tembuku ini itu yang tiang lihat semangatnya untuk bekerja ke luar negeri ini tinggi. Karena memang kita ketahui di Tembuku ini kan lembaga pendidikan untuk itu banyak, ya. LPK ini banyak di Tembuku yang bertugas menyalurkan juga tenaga ke luar negeri, terutama ke Jepang. Itu yang saya lihat, dan semangat remaja di Kecamatan Tembuku ini luar biasa, ya, semuanya luar biasa. Selain mengakses tadi, memang punya keinginan seperti itu. Di saat yang sama kreasi di bidang seni berorganisasi ini juga cukup bagus, sangat baik. Terbukti dari beberapa kegiatan kita menampilkan atau menunjukkan parade budaya, kemudian juga perwakilan dari setiap lomba, umpamanya dalam bulan bahasa Bali, perwakilan dari sekolah-sekolah di kecamatan ini cukup baik, ya, dan bahkan sangat baik ketika pawai budaya, kreasi terutama di bidang seni dan budaya itu cukup baik. Dan itu yang lihat, karena Tembuku secara umum kalau saya lihat ya kreasi berkesenian ini bagus, ya, wadahnya juga ada, ya, walaupun mungkin kalau bicara remaja secara umum juga tantangannya juga besar. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi fenomena yang terjadi di Tembuku seperti itu, ya, semangatnya luar biasa. Dan hari ini yang bertugas di Tembuku menjadi bagian juga yang kebanggaan tersendiri, bisa menjadi bagian dari masyarakat Tembuku yang salah satu juga yang bertugas untuk membina, memotivasi masyarakat khususnya remaja untuk bisa ke depan menjadi generasi yang unggul, ya, menjadi generasi penerima estafet kepemimpinan lah ke depan. Iya. Karena kalau kita tadi bersama, kalau ini tidak kita hati-hati mengelolanya, ya tentu semua pihak berperan. Maka ke depan remaja ini bisa tidak jadi unggul kalau kita tidak hati-hati dan benar untuk mengelolanya.
Ya karena saya sendiri sebagai remaja pasti punya keinginan yang sangat-sangat besar gitu Pak. Dan seperti yang Bapak katakan bahwa ternyata remaja di Tembuku ini memiliki potensi yang tinggi dan Termasuk hari ini juga kan di Ayu nih. Iya. SMA Satu Tembuku ini punya acara seperti ini kan, podcast. Iya. Itu yang sangat berbangga. Jadi kreasi itu sudah banyak. Nggih. Jadi jurnalis dan segala macam model seperti ini harus terus ditingkatkan. Iya, oleh karena itu ini juga karena dukungan Bapak mungkin kepada anak-anak di Kecamatan Tembuku juga Pak. Nah untuk meraih impian mereka, keinginan mereka, kemudian menurut Bapak pasti ada tantangan yang biasanya dihadapi oleh remaja saat ini Pak. Biasanya apa sih kira-kira tantangan atau desakan yang saat ini emang sering dialami remaja yang mungkin akan menjadi penghambat bagi remaja itu untuk berkembang, Pak? Kira-kira itu. Kalau bicara tantangan ya, mungkin hari ini kalau bicara Kecamatan Tembuku, tantangan remaja sih mungkin hampir sama ya secara umum. Iya. Yang bisa saya sampaikan kalau hari ini remaja, karena istilahnya kan kalau kita tahu istilah Gen Z itu kan hari ini kan. Iya, Gen Z. Ada generasi X, ada generasi Y, ada Z. Ya remaja mungkin hari ini di generasi Z ini ya. Tantangan hari ini memang di awal saya sampaikan tadi, remaja hari ini di zaman ini bisa mengakses semua informasi dari berbagai bidang dengan kepraktisan zaman ini sekarang kan gitu ya. Kita bicara HP saja, apapun bisa dicari di situ. Iya, benar. Informasi apapun yang sesuai dengan keinginan bisa diakses di situ. Nah tentu kemampuan ini, perkembangan zaman ini, saya yakin remaja hari ini, khususnya di Kecamatan Tembuku pasti kalau bicara IT pasti pintar-pintar ini kan gitu. Iya, Bapak. Dari kecil didampingi oleh teknologi, Iya, benar keseharian sekali. teknologi, udah pasti pintar-pintar. Nah cuman memang tantangannya adalah ke depan dampak negatif dari kalau bisa kita katakan informasi yang bisa diakses lewat gadget ini terutama Iya. yang bisa akan kalau tidak benar-benar kita dampingi remaja, termasuk remaja yang tidak memperbaiki juga kemampuannya mungkin ya, maka akan bisa terpengaruh dengan gampang. Iya, benar sekali. Kita tahu bersama hari ini kan kejahatan di bidang teknologi banyak, segala macam online. Itu yang saya kira banyak juga remaja bisa jadi kan terpapar kalau tidak benar-benar memang punya kemampuan diri yang baik, termasuk juga pendampingan dari orang tua, sekolah dan yang lain. Nah ini tantangan juga. Nah yang lain juga sebenarnya kalau bicara remaja hari ini, tentu kalau kita bicara pola asuh ya sebenarnya. Iya, pola asuh. Pola asuh, karena kalau bicara pola asuh bukan kita bicara anak-anak saja ya. Iya, benar, Bapak. Kalau kita tahu seringnya kan anak-anak balita. Tapi remaja juga sebenarnya sama, karena kan remaja ini akhir balik dari anak-anak ke dewasa, yang bersangkutan masih anak-anak lah di orang tuanya, masih diawasi dan dibina terus di rumah. Iya. Seringkali yang jadi masalah adalah yang saya ketahui adalah pola pikir yang seringkali tidak nyambung ini. Nah, dari sisi pola asuh antara orang tua dengan remaja sendiri. Iya. Orang tua yang juga kadang yang tidak mungkin memahami perkembangan zaman sekarang, masih kita tahu menggunakan pola-pola lama, Iya, ya kan? benar-benar. Yang pidan bapu nak cara kini pidan sing gitu, pidan nak kini yang cara jani pidang lagi. Nah, kenten masih begitu pola mungkin doktrinnya. Dan pasti ini kalau kita bicara pemahaman remaja sudah nggak relevan lagi hari ini. Iya. Nah itu seringkali jadi benturan mungkin ya. Satu sisi orang tua memaksakan kehendaknya, di sisi lain juga remaja karena perkembangan zaman, ya karena nggak tahu zaman itu seperti apa, Iya, benar sekali. masih didoktrin seperti zaman itu ya susah. Nah seringkali yang berbahaya adalah kemudian kalau posisi ini, situasi ini terus berlangsung, karena memang hari ini kan semua harus upgrade kemampuan lah. Orang tua juga harus terus mengupgrade kemampuan, pemahaman perkembangan zaman. Tidak bisa lagi kita hanya harus mendoktrin anak-anak kita hari ini dengan model pengasuhan seperti dulu. Anak-anak sekarang juga kadang dengan perkembangan zaman kadang-kadang nih
kebablasan, merasa paling ya, yang dulu itu kuno, Iya. yang sekarang ini gaul, udah nggak zamannya lagi yang dulu kan begitu ya. Padahal Nggih. semua yang disampaikan orang tua walaupun mungkin kadang membandingkan yang dulu itu kan bagus, cuman mungkin cara. Nah ini yang penting, ini yang sering terjadi benturan. Kadang mungkin kemudian si remaja ini merasa tidak dipahami di Iya, rumah, benar. kan? Karena pendidikan yang paling benar kan di rumah sebenarnya. Nggih. Yang paling dekat ada orang tua di situ. Mulailah mencari jalan lain, komunitasnya. Syukur-syukur kalau umurnya positif seperti hari ini kan. Nggih. Kegiatan ini ada podcast, ada apa? Kegiatan ekstrakurikuler ya. Nggih, Bapak. Itu positif. Ya kalau yang enggak, nah ini repot nih hari ini. Ya dia akan jadi bergaul terus di situ. Ya apapun kalau itu terjadi, apapun yang disampaikan orang tua tidak akan bisa masuk. Iya. Dan inilah yang sebenarnya dikhawatirkan perkembangan remaja ke depan. Nah sekarang kan banyak nih media-media yang juga menampilkan, menyiarkan bagaimana pola asuh orang tua yang Nggih. kekinian lah. Ya, Iya, karena iya. memang ini seringkali generasi yang belum milenial, kemudian sekarang yang dibina harus milenial dengan perkembangan zaman yang begitu dahsyat. Generasi Z ini yang kekuatannya begitu dahsyat lah, karena langsung lari, ya begitu tidak mengenal mungkin bisa dikatakan perangkat yang manual ya, kan langsung instan sekarang, langsung Iya, digital benar. semua. Ketika tidak bisa mendapatkan jawaban dari apa yang dia ingin tahu, ya di rumah atau di mana, pasti dia akan mencari yang ke yang lain. Iya, benar. Nah mudah-mudahan mendapatkan jalan yang mungkin benar kan. Nah Iya. kalau tidak, nah ini Yang menjadi tantangan betul, nih, justru akan menjadi tantangan. Betul di semua secara umum lah. Kalau Iya. ditemukan yang kira ya mungkin hampir sama seperti itu. Dan permasalahan yang lain juga kadang hari ini remaja perlu untuk mengetahui jati diri lah ya. Nggih, jadi di. Kadang dengan berbagai informasi pengaruh yang ada, terutama yang dari luar, Iya. kita seringkali kan terseret ikut-ikutan. Benar-benar. Kita lupa dengan diri kita, lupa dengan budaya, lupa dengan kearifan lokal yang ada di kita. Nah, kadang-kadang ini juga jadi satu tantangan. Kadang menganggap bahwa yang pengaruh itu gaul, ya, yang dari kita ini udah ketinggalan zaman. Iya, Padahal benar. sebenarnya kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Iya. Kalau saya mention tadi kan terkait mudah tuh akses informasi nggih Pak nggih. Iya. Apalagi zaman teknologi canggih, media sosial. Dan malah kalau itu tidak dimanfaatkan dengan baik justru akan menjadi masalah bagi remaja kita saat ini ya Pak ya. Betul. Dan sering juga belakangan saya dengar bahwa terkait penggunaan media sosial yang nggak baik tuh kayak bullying di media sosial. Betul. Itu justru ngancem mental remaja di Pak. Dan sebagian besar juga kemungkinan besar di daerah Tembuku itu ada beberapa remaja yang memang sering mengalami isu-isu mental kan Pak. Untuk mengatasi nikah gimana sih Pak perlunya? Dan juga tadi berkaitan juga kan ini dengan pengasuhan orang tua juga ya Pak ya. Bagaimana kondisi mereka di rumah. Untuk mengatasi hal itu mungkin Bapak ada saran mungkin Pak? Kalau terkait dengan hal itu, memang betul tadi di awal kan memang perlu peran orang tua yang Nggih. besar, yang sangat signifikan terkait dengan pembentukan karakter anak Iya benar Bapak. dari mulai rumah tangga ya. Selain itu juga yang paling tidak kalah penting adalah menurut saya hari ini, karena penggunaan gadget teknologi dengan alatnya ini intens ya, memang memudahkan di satu sisi, tapi bisa jadi kalau tidak bijaksana kita menggunakannya, bisa jadi akan berbahaya. Nggih. Nah maka menurut saya sebenarnya yang bisa dilakukan selain pengasuhan yang baik dari orang tua, pendampingan yang baik dari orang tua, kemudian juga di sekolah ya. Sekolah juga hari ini harus mulai berkreasi. Iya. Jadi pola-pola hari ini kalau kita mengajarkan apapun ke remaja, ke anak-anak dengan pola yang bisa dikatakan monoton ya, rutin saja, kurang menarik. Jadi kesan di penerimaan dari remaja juga kurang istilahnya apa ya, antusias gitu loh. Iya. Maka memang dari semua sisi harus berbenah. Nah juga yang tidak kalah penting sebenarnya bagi saya itu adalah terkait dengan pentingnya kita mengantisipasi ini. Bagi saya adalah
selain di rumah seperti tadi yang saya sampaikan, penting hari ini juga remaja meningkatkan kemampuannya, terutama dari sisi aktivitas di luar rumah. Nggih. Nah, aktivitas di luar rumah yang sifatnya positif. Berorganisasi contohnya. Iya, benar sekali. Mungkin membuat komunitas yang bermanfaat bagi lingkungan. Kalau seperti di sekolah juga sama kan. Kegiatan ekstrakurikuler itu penting sekali sebenarnya. Iya, benar. Saya sampaikan dari 3 item di SQ, IQ, spiritual quotient, intelligence quotient, dan emotional quotient. Emotional quotient ini bisa terbina dari kegiatan-kegiatan seperti itu, kegiatan outdoor lah, di luar ruangan kan. Kalau hari ini kita ngomong menggunakan HP kan kebanyakan dalam ruangan nih, masih kan, diam, tinggal di duduk di kursi, kita pegang HP, pegang diam, kita kan, sendiri kan, makanya kemudian kadang tercipta ego segala macam. Nah, penting untuk kembali lagi ke lingkungan, keluar, aktivitas keluar. Seperti hari ini ada kegiatan podcast ini dengan ekstrakurikuler kurikuler jurnalisnya kan? Iya, Bapak. Itu penting untuk ditingkatkan ke depan. Kita kan tahu sendiri sekarang fenomena banyak remaja yang membuat komunitas-komunitas yang sangat bermanfaat bagi lingkungan kan? Iya. Pengolahan sampah, pemungutan sampah kan banyak sekarang nih. Iya, Bapak, banyak. Hal yang begitu saran Tiang untuk terus ditingkatkan. Sehingga kan dengan begitu tercipta pergaulan, kemudian hubungan antar manusia, ada komunikasi. Karena dengan HP kan jarang komunikasi nih. Iya, jangankan di rumah aja kadang-kadang dengan orang tua jarang kan, karena pegang HP terus. Dengan HP sudah bisa akses semua informasi. Nah, itulah dengan kita bergaul, dengan beraktivitas di luar, ya, di outdoor, di lingkungan, dengan itu kita terbina, terutama emosinya. Ya, benar sekali. Nah, apalagi kalau bicara bullying ya itulah juga tidak bisa dilepaskan hari ini ya, perkembangan remaja, pergaulannya seperti apa, ada bullying, ya harus matang memang secara emosional, walaupun kalau bicara matang kan suatu proses. Ya penting untuk itu melatih emosional. Iya, benar. Ya, dengan berorganisasi, beraktivitas di luar rumah, di lingkungan, bermanfaat, dan sehingga ya emosi kan dari situ, pergaulan dari situ, saling menghargai kan tercipta, tidak gampang membuli orang, karena sejatinya kalau membuli ini kan karena mungkin menganggap dirinya lebih daripada dengan yang lain, kan begitu ya? Iya. Ya karena memang kecerdasan secara sosial yang penting untuk ditingkatkan, ya emosional itu sendiri. Bagaimana dia bisa menempatkan diri di pergaulan lingkungan dengan yang lain. Ya yang kira kalau itu terjadi, mungkin fenomena hari ini tantangan remaja bisa diminimalkan lah. Karena tentu juga yang lain juga penting. Ya, kalau kita bicara mengantisipasinya ya banyak faktor sebenarnya kan gitu. Iya, Bapak. Ya, itu yang bisa mungkin bisa saya sarankan lah kepada remaja, karena sekali lagi dengan beraktivitas, dengan bergaul, maka banyak akan bisa dikembangkan. Apalagi yang sifatnya bermanfaat bagi lingkungan dan komunitas. Gitu. Tentunya pergaulan yang positif, betul, yang memang menghasilkan ya. Karena memang benar kemajuan satu daerah itu tergantung kembali bagaimana sumber daya alamnya ya Bapak ya. Maaf, sumber daya alam, sumber daya manusianya maksud saya. Kalau dari sekian banyaknya tantangan dan permasalahan yang tadi nih Pak, memang yang paling sering itu kepada remaja terjadi terkait akses teknologi nggak, napi apa gitu Pak? Ya kalau kita melihat sih pengamatan saya, memang informasi yang didapat sebagai awal dari tindakan itu kan semua biasanya hari ini kan dari teknologi. Ya, kadang mungkin dia mencontoh apa yang dia lihat di HP kan, di YouTube dan segala macam dia contoh. Ingat dulu ada fenomena, saya lupa anak-anak apa remaja itu, yang bis telolet itu loh, yang sering kali ya ada bis lewat dia panggil, dia ikut mendekati, kan berbahaya. Iya, berbahaya. Nah sering kali memang itu kan kadang-kadang dia contoh dari media sosial segala macam. Hari ini fenomenanya kan ingin viral. Nah dia belum tahu yang viral itu yang bagaimana. Kadang-kadang hanya ingin viral saja. Kalau viral positif kan bagus. Ya karena sering kali tidak memahami dengan baik. Yang penting viral.
Wah, saya kan begitu. Ya sebagian besar sih termasuk bullying kan kalau pengamatan Iya. saya. Ya karena informasi kan hari ini bebas. Ada yang mengunggah sesuatu, status segala macam, dia bebas komentar. Nggih. Ya kan begitu nih, banyak nih. Ya kan akses informasi lah. Ya semua bisa berkomunikasi secara luas, bebas. Hanya dengan HP, karena teknologi menjamin itu. Ya disitulah mulai interaksi yang kadang-kadang di ruang privat masuk ke ruang publik. Kan gitu kan, Iya, kita tahu benar bersama ya. sekali ya. Yang dulu harusnya tidak boleh diperlihatkan karena mungkin kita punya etika, tata krama hari ini keluar ke ruang publik. Ya, Kan benar. begitu. Iya. Ya karena kadang-kadang ingin hanya semata-mata viral. Ya itulah banyak. Ya yang kira itulah informasi hari ini yang sekali lagi teknologi menopang kita untuk hidup lebih praktis. Iya. Dan juga di saat yang sama bahayanya juga kadang kalau kita nggak adaptasi dengan baik akan praktis gitu, jadi cepat juga kita Iya, benar. menemukan bahaya kan gitu ya kira-kira. Nggih. Nggih. Justru di sinilah remaja harusnya bisa memanfaatkan teknologi nggih Betul, Pak nggih betul, untuk betul. kemajuan Iya, juga. iya, iya. Kira-kira untuk mengatasi masalah-masalah itu sampun wontenkah program ataupun mungkin Pak terjun secara langsung untuk menangani beberapa masalah seperti itu, mungkin pernah Pak? Ya kalau terkait untuk mengatasi itu kan seperti hari ini juga saya hadir di SMA Satu Temuku ini, Nggih. undang Pak Kepala Sekolah untuk mengisi materi di MPLS. Itu satu hal juga yang kita lakukan. Di saat yang lain kami juga turun dengan teman-teman ke wilayah berdasarkan undangan juga Hut Yowana. Kemudian ada pembinaan ke seni di remaja. Saya hadir dan di situ saya sampaikan dari sisi pembinaan lah. Kalau saya sini belum apa namanya istilahnya sudah prof lah. Prof, Nggih. bukan profesor tapi provokator. Ya, saya memprovokasi di setiap kegiatan di semua lapisan masyarakat yang sifatnya baik. Kami telah lakukan itu terutama di remaja. Ke depan saya punya rencana melibatkan semua komponen terutama remaja nih Nggih. untuk ke depan kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada di Temuku kan ini. Teknologi adalah dua apa istilahnya ya ke sisi mata pedang ya. Iya. Kalau dimanfaatkan dengan baik pasti hasilnya akan baik. Tapi kalau tidak akan berbahaya. Iya, benar Nah, sekali. ini yang kita akan manfaatkan ke depan dengan potensi yang luar biasa remaja di khususnya di Kecamatan Temuku untuk ke depan bisa bermanfaat bagi kemajuan Kecamatan Temuku. Saya intens dengan program di kecamatan menggandengkan dengan potensi yang tadi Kecamatan Temuku hari ini yang sering melakukan kegiatan. Ini kan semangatnya sama dengan Pak Bupati lah ya. Jengah membangun Bangli. Nah ini dengan potensi yang ada. Hari ini Bangli berbenah. Seperti disampaikan Pak Bupati, Bangli ini harus bisa maju minimal sejajar dengan kabupaten yang lain. Jangan lagi malu menjadi orang Bangli. Ayo kita berbenah karena potensi Bangli ini luar biasa. Iya, benar. Luar biasa. Dan itu juga kami lakukan. Saya lakukan di Temuku. Temuku ini kan potensinya luar biasa. Ya, Luar benar. biasa. Ya. Kalau bicara kita terkenal dari dulu secara spiritual sudahlah. Ya. Udah pasti, Banyak ya. orang-orang yang penekun spiritual yang hebat-hebat di sini. Iya. Itu sangat bagus. Potensi lokal yang luar biasa. Tapi di sisi yang lain juga Temuku banyak potensi yang bisa dikembangkan luar biasa. Kita punya potensi wisata Tuga Cepung hari ini yang signifikan, yang Iya, bagus benar perkembangannya. Ada Guraji yang sudah berkembang dan itu awalnya adalah dilakukan oleh para remaja sebenarnya, anak muda ini yang sebagai ujung tombak lah. Karena kan banyak kreasi, menguasai teknologi hari ini dengan mempromosikan kan lewat medsos. Nah itu saya tularkan terus ke remaja yang lain di desa-desa yang lain untuk bisa mengoptimalkan potensi yang ada di Kecamatan Temuku, terutama potensi wisatanya. Nggih. Karena ini yang bisa dilakukan untuk bisa memajukan mungkin lebih cepat sebuah daerah. Ya karena kalau ada objek yang maju, orang berkunjung ada, tambah banyak, tentu ini akan menjadi stimulus untuk perkembangan ekonomi selanjutnya. Kan gitu ya, akan tumbuh sumber-sumber ekonomi baru dan yang lain. Imbasnya akan banyak. Nah, remaja lah ujung tombaknya di sini. Ya, rencana ke depan mungkin dia akan
sudah punya rencana untuk mengumpulkan pengelola objek. Saya akan mengumpulkan mungkin remaja-remaja yang punya keahlian di bidang fotografer, ya. Jadi intinya apapun yang saya lakukan, saya turun ke wilayah, termasuk hari ini. Ya, di Semester Tembuku tadi saya di pembicara, bagaimana hari ini khususnya remaja punya kreasi untuk memperkenalkan Tembuku lebih baik lagi dengan potensinya yang ada. Saya sudah turun ke mana-mana di Tembuku, potensinya luar biasa. Punya apa? Bisa dikatakan punya potensi yang bisa dikembangkan luar biasa ke depan. Kita nggak kalah dan kami berharap ya remaja lah ujung tombaknya. Karena kalau bicara kreasi remaja yang punya. Anak muda yang punya teknologi hari ini kita nggak bisa lepas, ya. Kita mau mempromosikannya dan segala macam, termasuk memperkenalkan dengan foto-foto yang menarik, video. Yaitu hari ini kan kebanyakan memang anak-anak muda, ya, remaja yang punya andil besar di situ. Nah itu ya kami ingin lakukan ke depan dan sudah berjalan ya, walaupun belum optimal. Kami terus bergerak dengan semua tokoh, dengan remajanya terutama. Boleh mengakses keluar, punya keinginan bekerja dan pendidikan keluar, tapi jangan lupa mengembangkan potensi yang ada di Tembuku. Karena Tembuku ini luar biasa. Terutama potensi alamnya, potensi seninya, seni sakralnya, kemudian kerajinannya. Ya juga banyak di Tembuku nih. Kerajinan ukiran ya, dulang yang ada di Tegalasa. Kemudian perak yang ada di Undisan, banyak lagi yang lain yang dikembangkan ke depan. Kerajinan juga akar bambu yang ada di Penide, banyak nih. Nah itulah remaja jadi sekali lagi ujung tombak sebenarnya. Tentu juga pihak yang lain, tokoh-tokoh yang lain kan memberi pedoman, memberi arahan. Rumah Gepeng Lingsir kan gitu ya, belisir, kepala desa yang lain. Tapi yang bekerja di ujung tombak biasanya kan pemuda yang ngegas besar ini kan. Yang ngegas itu kan biasanya ini. Gas, ayo gas gitu biasanya. Karena biasanya jarang sekali ya ada pemuda yang memang mau berkreasi. Padahal mereka tuh memiliki potensi yang tinggi ya Pak ya. Entah karena apa, mungkin luar karena biasa. Malu atau gimana gitu Pak. Iya, mungkin kalau malu sih menurut saya ya mungkin ada ya. Tapi mungkin dominan adalah mereka perlu wadah. Perlu dorongan memang ya, dorongan pasti ya. Dorongan dari orang tua, kemudian dari stakeholder yang ada di adat, di desa dan tokoh-tokoh yang lain untuk memberikan dorongan untuk berkreasi lah. Ayo buat dong wadah. Hari ini juga dengan permasalahan sampah kita tahu bersama ya, di Kecamatan Tembuku. Ya ini kan masalah sampah ini di seluruh Indonesia lah, kita masih perlu untuk terus berbenah ke depan. Dan kami juga ingin melibatkan remaja nih, sama sekolah-sekolah, untuk punya sebuah upaya langkah bersama. Nanti satu waktu nanti saya akan koordinir, kita melakukan kebersihan di mana ya kan, di wilayah Taman Tembuku. Kan kita tahu juga hari ini kan viral itu komunitasnya yang membersihkan sampah yang sering. Nah, itu kan bagus sekali itu. Iya, bagus sekali itu. Dan kalau bicara hari ini ada pendapatan dari situ kan juga besar kan, yang like-nya kan banyak itu. Artinya kan sekali. Manfaat kita bisa berkreasi dapat di situ. Manfaat juga secara finansial juga dapat di situ kan, gitu kan, bagus nih. Ya, gitu. Ya, jadi harapannya dengan semua itu remaja berkembang dan wilayahnya pun juga berkembang. Betul, ya Pak. Betul. Karena sekali lagi kita harus berupaya untuk bermanfaat bagi orang lain, untuk bermanfaat bagi lingkungan. Kan itu yang tugas yang sebenarnya kita nggak boleh lupakan. Ya benar, udah seperti tanggung jawab nih. Betul. Kewajiban juga. Oke Bapak, sudah nggak terasa kita udah banyak banget nih ngobrol dan sekarang kita sampai di ucapan Bapak, mungkin pesan dan harapan Bapak sekali lagi kepada remaja khususnya di wilayah Kecamatan Tembuku. Pesan saya cuma satu sebenarnya kepada adik-adik, anak-anak remaja terutama di Kecamatan Tembuku, dengan semangat yang berkobar ya. Remaja kan semangatnya sekali lagi yang luar biasa, kreasinya luar biasa, idenya juga banyak. Jangan lupa satu yang penting adalah berkreasilah seluas apapun, setinggi apapun, tapi jangan lupa juga tentu menghormati orang tua. Tentu menghormati nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan oleh penggelingsir kita. Nah, tradisi yang telah
pelihara di adat. Nah ini juga intinya pentingnya adalah bagaimana kita menjaga jati diri. Ini yang penting. Iya. Boleh berkreasi dengan hari ini generasi Z-nya ya, yang menguasai teknologi lah. Berkembang, mengakses informasi, mengembangkan teknologi seperti apa. Jangan lupa dengan jati diri. Jati diri ini kita bicara tentang nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur, seni budaya. Hari ini seni budaya kan tetap terpelihara baik, sangat baik. Iya. Kemudian juga ada bahasa yang kita harus pelihara dengan baik ya. Dengan hari bulan bahasa Bali di bulan Februari. Juga sekolah ini kan membiasakan di hari Kamis kita juga ada pergum. Terkait dengan itu, artinya nilai-nilai kearifan lokal ini harus dijaga. Sama dengan tadi saya sampaikan, bagaimana potensi lokal yang ada di Temugu ini terpelihara dengan kreasi anak muda yang ada. Nah ini yang penting untuk diramu ke depan. Jadi kita jangan menjadi hanya sebagai penikmat atau konsumen saja, tapi harus berkreasi dengan informasi yang ada. Kita dapatkan seluas-luasnya, kemampuan harus ditingkatkan buat ide-ide menarik untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah. Menguatkan nilai-nilai yang sudah diwariskan yang baik. Seni budaya oke lah, sudah sangat baik, tapi penting untuk terus diupayakan. Hari ini kita punya bahasa Bali yang harus dibudayakan untuk dibiasakan ya, karena mungkin bisa dikatakan mulai tidak diminati ya kan gitu ya, kira-kira kurang lebih. Tapi dengan bulan bahasa Bali mudah-mudahan lah menjadi bahasa ibu yang menjadi kebanggaan, potensi yang ada di tengah Temugu terutama. Saya sering bilang ke anak-anak muda, remaja di setiap saya hadir di ulang tahun Yohana, ayo keluarkan ide kalian. Saya tantang malah idenya seperti apa. Ada potensi apa, identifikasi potensi di wilayah, kreasikan itu. Tambahkan dengan teknologi di situ ya. Kreasikan kan banyak hari ini. Informasi banyak lah. Kalau kita ingin mencontoh di luar negeri, secara umum di Indonesia banyak. Ya. Tambahkan itu, kembangkan potensi yang ada. Sehingga kalau itu terjadi, ini akan menjadi pembangunan yang sinergis antara pembangunan manusia, remaja terutama ya, dalam hal meningkatkan kompetensinya sumber daya manusia, tapi di sisi yang lain kita juga punya tanggung jawab menjaga lingkungan, menjaga budaya, menjaga tempat di mana kita lahir dan hidup. Nah, ini yang harus terus dijaga sehingga bisa sinergi. Jangan sampai kita hanya mengejar ya tadi mungkin mengakses bekerja kemana sampai ini di sisi yang lain kita lupa untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga kearifan lokal yang ada. Kalau bicara Bali kan kita sudah jadi sangat terkenal di dunia kan. Banyak yang diwariskan oleh orang tua kita, leluhur kita yang menjadi hari ini menjadi contoh di dunia. Kita harus bangga. Bangga ini tidak hanya cukup di ucapan. Ucapan sudah semua saya bangga, saya ini segala macam. Tapi harus tindakan sekarang. Tindakan yang sekali lagi untuk bisa mendorong, memelihara lingkungan kita tetap menjadi asri. Ya, karena hari ini kan pertama kalau lingkungan kita bicara sampah plastik yang luar biasa. Syukur di Kecamatan Temugu sebagian besar desa sudah ada pemilahan sampah nih. Jadi pemilahan sampah, pengelolaan sampah berbasis sumber jadi penting. Jadi setiap tindakan itu kan remaja harus ikut andil di dalamnya. Mulai dari lingkungan masing-masing, kalau ini sekolah, penting untuk bergerak bersama. Seperti itu yang bisa mungkin saya sampaikan. Baik, harapannya juga pesan-pesan ini bisa tersampaikan juga ya Pak ya kepada remaja-remaja. Dan terima kasih sekali Bapak sudah menemani perbincangan hari ini di OKSIP. Sangat bermanfaat sekali Bapak. Dan jadi juga saya sampaikan terima kasih. Saya juga diundang di sini. Jadi hari ini bagian lah ya. Ya benar walaupun sekali. Saya hanya sebagai provokator seringnya kan motivasi. Saya di saat yang sama juga saya masih terus belajar. Karena saya juga bukan Superman, saya bukan istilahnya mungkin menggurui enggak, tapi mengingatkan, memotivasi, ayo bergerak bersama. Bagaimana bisa menggerakkan potensi ini apapun lah yang positif ke depan menjadi lebih baik. Kita tuh super team, ya, bukan Superman kan gitu ya. Bapak udah sering menyampaikan super team yang ini, yang harus kita ini kan karena kita nggak bisa lepas dari lingkungan, dari yang lain. Harus bergerak bersama dan nanti ke depan juga nanti akan buat sebuah wadah untuk remaja terutama karena sudah ada usul seperti itu. Kami juga punya niat memfasilitasi setidaknya kita bisa punya waktu untuk ketemu
selama remaja. Hari ini juga mungkin mengawali ya, Iya, dari benar apa? Dari Dosma ini, dari masa Iya. Temuku untuk mengawali. Yang mudah-mudahan gimana dari sini kita bergerak untuk Temuku yang lebih baik dan Bangli juga yang lebih Astengkar. maju, Iya, termasuk Bali dan kita di Indonesia ini. Yang lebih juga kami mohon maaf jika yang mudah berkenan ya. Terima kasih sekali lagi telah diundang di sini. Yes. Oke. Terima kasih kembali juga Bapak dan teman-teman Sobat Dosmaku yang ada di rumah. Jadi semoga perbincangan kita hari ini sangatlah bermanfaat untuk kalian dan nantikan topik-topik seru lainnya di podcast yang selanjutnya. Dan hanya ada di Oke Sip. Sampai jumpa. Oke, sip. Dadah.